juga girang mbak rakyat gitu. Ye. Jadi gimana nih? Mau VT dulu apa video call dulu? Hah? Video call. Biasa Anda si Irfan sama Raffi Ahmad percaya aja kalau gue jadi host. Udah tahu gue nggak bisa host kalau tanpa pendamping, ya kan? Mana dia lagi nih nomornya? Irfan. Mana dia? Gue nggak ada lagi. Mana ya? Mana sih? Ini dia nih. Bentar. Aduh, beban hidup gue ya. Mana hari Selasa lagi? Cek. Angkat dong. Di mana? Di mana? Mana gue udah cakep banget. Angkat dong, nggak diangkat tahu nggak sih tuh? Nggak diangkat. Irfan. Coba Rapi, bentar. Ini dia diangkat. Di mana? Lagi naik motor OTW. Udah nyampe mana? Gak tahu. Oh ini ya? Oh iya. Udah di mana? Makanya jadi orang program jangan banyak-banyak ngapa? Kan jadinya begitu tuh. Makanya kalau punya program jangan banyak-banyak, atau 2 udah. Gua aja punya 3 program aja, gua nggak sombong. Ini mah enggak, tidur cuma 2 jam doang. Mana abang Gojeknya tadi ya Allah, abang Gojeknya ganteng banget. Abang Gojeknya namanya siapa, Abang Gojeknya namanya siapa? Abang Gojeknya namanya siapa? Aiko. Namanya Pak Eko. Udah. Abang Gojeknya tanya gimana rasanya di boncengin Irfan Hakim. Boncengin saya rasanya gimana, Pak? Waduh. Ngimpi apa semalam ya? Ngimpi apa ya semalam? Bapak. Makan cepetan. Pak bisa dicepetin nggak Pak? Mana rambut gue rusak lagi. Tau kan ini paling ribet banget sama yang namanya Hedru ya. Hedrunya dia tuh sendiri, ya. Gue bawa pasar nih deh. Dia udah masuk mana itu? Dia lewat mana sih? Dia baru masuk pasar. Lu bayangin dia baru masuk pasar, ya. Sampai masuk pasar ini. Dia baru masuk pasar nggak sih? Dia masih jauh banget posisinya. Ya udahlah. Sembari kita nunggu Irfan sama Rapi, gimana kita lihat VT ini, kita ada kabar duka dari Fatir, korban perundungan di Bekasi yang meninggal dunia. Yuk kita lihat. Dalam keadaan apapun, sekarang meskipun lagi dapat cobaan, Fatirnya ya udah terima dengan ikhlas, dengan tulus. Yang penting minta ke Allah, ya Allah, pokoknya kasih aku yang terbaik. Yang penting hatinya bisa ikhlas, nanti Allah pasti kasihnya berkali-kali lipat yang tidak diduga-duga oleh Fatir. Amin. Mudah-mudahan kamu sehat aja ya. Mau nangis boleh, mau sedih boleh, kecewa boleh, tapi yang berkepanjangan. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan itu. Kenapa Allah segini, kenapa jangan gitu. Ya, kita. Hari ini kita akan dengarkan cerita dari Ibu Fatir mengenai proses hukum agar Fatir mendapatkan keadilan. Nah, itulah tadi VT dari korban perundungan yang di sekolah ya. Nah, Polpa juga meminta maaf untuk keluarga besar Ibu Diana dan keluarganya. Polpa nggak bisa datang waktu itu ngejengukin karena ada kendala, ada kegiatan yang
nggak bisa ditinggalin. Kali ini gimana cerita lengkapnya, langsung aja kita datang dari Ibu Diana dan Hafiz. Ibu, Adek, silakan. Ini Adek. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, kemarin nggak bisa nengokin si abang almarhum karena juga lagi ada kerjaan mendadak. Terus saya juga turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga Ibu diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Amin. Terus kemarin katanya sempet si abang itu katanya udah pulang ya. Terus katanya ke rumah sakit lagi, itu kenapa ya? Ya, pertama kali kami pulang dari Darmais, ya itu yang saat bertemu dengan A. Raffi ya, dengan A. Irfan. Selama di perjalanan di dalam ambulan, almarhum itu sangat bahagia, semangat dan senyum bertemu dengan idolanya. Sepanjang jalan kami di dalam ambulan itu bercerita yang sampai saya bilang bahwa nak semangat ya, Om Raffi tadi ngomong sama kamu kan, kamu nanti kalau udah mendingan kamu nanti boleh main ke rumah Om Raffi, main bersama Rafathar. Iya Ma, ternyata Om Raffi sama Om Irfan datang ya Ma, beneran gitu. Jadi kami sepanjang jalan itu di ambulan itu dia happy, ketawa, senyum, bahagia ya. Bener. Dan itu menjadi momen yang nggak saya lupakan ya. Lalu sampai di rumah juga dia semangat menceritakan ke adiknya, ke kakek neneknya gitu, kayak merasa bangga lah gitu ketemu dengan idolanya ya. Ya itulah kebahagiaan dia setelah keluar dari rumah sakit ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi keberadaannya begitu cepat, keluarga sempat kaget waktu pertama dengar kabar kalau Fathir udah nggak ada. Kita lihat foto Fathir waktu di rumah sakit. Nah, ini di rumah sakit ya? Iya, masih di rumah sakit. Ini rumah sakit terakhir di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Yang balik lagi, waktu itu sempat balik lagi, udah pulang terus iya, balik lagi. Lalu kami melarikan ke rumah sakit terdekat karena sesak nafas lagi. Dan inilah detik-detik terakhirnya dia ya di Rumah Sakit Hermina. Dan dalam kondisi yang dia harus istirahat gitu, tidak boleh capek. Otaknya masih mikir, masih main Lego sampai main games. Sampai 3 Lego itu disusun sama dia sendiri, sampai saya tuh ditegur sama suster, Bu jangan capek-capek gitu kan, nanti sesaknya nambah gitu. Dan dia jawab, saya nggak bisa suster, Lego itu suka saya stres kalau nggak main Lego. Dan dia mikir kalau masukin yang lubang-lubang kecil itu suruh masukin, dan itulah main terakhir dia sebelum berpulang ya. Nah, ini juga ada adiknya ya. Nih, kayaknya kalau saya perhatiin tuh mirip banget ya. Waktu abang sakit, kamu yang nemenin ya? Iya. Gimana perasaannya? Sedih. Selama nemenin? Seneng. Seneng ya? Gimana abang selama ini di rumah sakit? Ada pesan-pesan nggak? Ada. Apa? Yang Jangan abang? bandel. Jangan bandel. Jangan ngelawan orang tua. Gitu. Jangan ngelawan sama orang tua. Insya Allah luar biasa ya. Dan ini ada yang mau menghibur hati Ibu dan Hafiz. Kita persilakan. Siapa yang mau menghibur ya? Ada? Nah, ini dia. Pasti berat rasanya Bu. Saya percaya ini Allah udah kasih jalan yang paling terbaik. Anak ibu juga udah berada di tempat yang terbaik. Dan aku juga nggak nyangka waktu terakhir kali aku datang ke rumah sakit itu benar-benar mungkin itu hal yang
sederhana, aku juga nggak bawa apa-apa, cuma datang, tapi mudah-mudahan itu bisa membuat Fatir terkenang sebelum Fatir meninggalkan kita semua. Jadi pulang dari rumah sakit itu Bu nggak lama? Tidak lama. Sekitar perjuangan kami itu 2 mingguan. 2 minggu ya? Iya. Aku juga kaget pas dengar itu, kaget banget. Ini ada kotak Bu, mungkin Ibu boleh buka. Fatir itu anak yang luar biasa, Pak. Beliau nih, Fatir waktu dulu pernah menjadi lomba dai cilik ya Bu ya, menang. Terus juga ini katanya mainannya Fatir. Ini Mainannya Legonya Fatir ya? Lego terakhir. Lego terakhir Yang dia susun dalam kondisi sesak nafas. Ini terakhir Legonya Bu. Iya, dia berhasil 3 Lego dia susun. Katanya juga kalau waktu di rumah sakit juga terus dia menghabiskan waktunya untuk Bener. Ini piagam Fatir waktu itu ikut futsal. Yang Dapat sejabotabek. penghargaan juga. Piagam penghargaan. Nanti Fatir juga anak yang berprestasi ya. Sebagai salah satu pemain turnamen futsal tingkat SD sejabodetabek. Fatir pas terakhir kali mau hari-hari terakhirnya ada yang disampaikan ke ibu atau ada pesan sebagai seorang anak yang dia ngomong apa gitu sama ibu atau sama keluarga? Dia sampai terakhir aja dia tidak tahu akan berpulang, Om. Dia masih semangat. Dia masih semangat terus. Dia masih yakin untuk sembuh. Sampai saya minta maaf, saya tidak bisa mengobati sesaknya. Yaitu dia masih tetap nggak tahu dia akan berpulang. Dan adiknya waktu itu menjenguk tidak boleh pulang, nahan dia. Pengen main sama adiknya. Dan dia pegangan tangan saya keras ya, genggam tangan saya keras. Dia bilang, Fatir sayang mama. Saya jawab, mama sayang Fatir selamanya. Dan semua diucapkan ke saya, ke bapaknya, ke adiknya. Dan dia semangat sembuh karena dia telah bertemu dengan Om Raffi, Irfan. Dia sempat bicara waktu itu, Ma kalau aku sembuh kita main ya ke rumah Om Raffi ya. Main. Ya itu menjadi motivasi dia. Jadi pas ketika kita sudah ketemu di rumah sakit itu kan pulang Bu? Iya. Balik lagi ke rumah sakit? Balik lagi 2 hari sesak napas. Jadi yang mengganggu waktu itu sesak napas yang Paru-parunya karena sudah menyebar ke paru-paru dan cairan itu sudah dikeluarkan sejumlah 1.300 mili 2 kali sedot ya gitu. Lalu setelah itu bergantunglah 100% dengan oksigen. kalau kata dokter terakhir itu dokter diagnosanya apa Bu? Yaitu kanker tulang. Kanker tulang yang sudah menyebar. Menyebar. Jadi penyelesaian di paru-paru itu hanya bisa kemo, tapi kemo tidak bisa dilakukan ya karena luka amputasi itu belum sembuh. Iya. Harus kondisi fit soalnya katanya ya. Iya. Bu maaf sekali ini ada sebuah artikel akan kita lihat bersama ya. Artikelnya nih. Pesan terakhir siswa SD diduga korban bullying di Bekasi sebelum meninggal dunia. Aku tunggu mama di surga aja ya. Ngomong gitu? Dia kan waktu lagi sakit kan selalu mikirin saya ya. Dia tahu saya tidak bekerja. Dia mikirin Mama sampai kapan ya nyari uang buat adiknya gitu kan. Kondisi saya seperti ini. Aku kasihan sama mama karena dia tahu kalau aku udah kerja tuh dari pagi sampai malam. Weekend pun saya suka kadang sambil dagang. Jadi Fatir itu anak yang sangat mengerti kondisi, prihatin dan kuat ya. Makanya dia ngefans sama Om Raffi. Dia melihat bahwa Om Raffi bisa membahagiakan ibunya.
menyolokkan adik-adiknya dan dia pengen seperti itu. Sampai akhirnya dia bilang, "Mah, nanti aku bahagiain mama di surga aja." Ya Allah. Jika tidak bisa membahagiakan di dunia, akan membahagiakan di akhirat nanti. Insya Allah itu akan terwujud ya. Amin. Juga di sini bukan cuman mamahnya, bukan cuman adiknya aja, tapi juga ada ini dari pengacara yang akan kita undang juga bersama-sama untuk mengetahui update terkini tentang kasus dugaan bullying yang dialami Fatir terakhir itu yang sampai akhirnya Amputasi dan berakhir dengan kita akan meninggal, ya. panggilkan Bang ini dia, Robert. Bang Robert. Ya, Bang. Kabar. Ya, silakan Bang. Ya, gimana Bang? Di sini kan kita mengetahui bahwa ada diduga ya Bang ya. Iya. Diduga yang setelah kasus bullying itu sehingga mengakibatkan kejadian yang ya ini awal mulanya juga ada mungkin di sana ya Bang ya. Iya, betul. Dan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga kepada pihak terkait? Jadi gini, sejak kami terima kuasa dari mamanya Fatir, ya, kami melihat kan memang selama ini mandek. Upaya hukum yang dilakukan sama dia mandek. Dari 17 April 2023 sampai Oktober, itu nggak ada kejelasan sama sekali. Lalu saya beserta dengan Mbak Mila dan tim, kami berupaya. Kami terus gedor upaya-upaya hukum yang kami lakukan. Dan 2 minggu yang lalu, itu terlapor yang sudah dilaporkan oleh mamanya Fatir, itu yang menyelengkat Fatir. Kalau orang dewasa dia sudah jadi tersangka. Kalau dia anak di bawah umur dia disebut ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Ya memang perkara ini juga cukup memukul bagi kami gitu. Sehingga kami di sini berusaha kembali lagi, kami minta kepada penyidik udah sampai di mana perkara ini. Nah, informasi terbaru bahwa hari ini kami akan melakukan diversi. Diversi itu adalah salah satu upaya perdamaian yang memang secara undang-undang karena anak di bawah umur itu harus ada gitu Mas. Nah tapi dengan tegas kami menyatakan bahwa upaya diversi itu kami akan tolak. Walaupun upaya itu harus kami jalankan. Karena memang sesuai prosedur undang-undang diversi itu harus ada. Tapi hari ini kami ingin sampaikan bahwa upaya diversi itu kami tolak. Karena apa? Bagaimana mungkin? Ini Fatir sudah tiada. Pembulian semakin marah. Nggak cuma Fatir ternyata. Ada juga loh yang di Cilacap meninggal dunia, di Sukabumi juga meninggal dunia. Ini mau sampai kapan bangsa kita seperti ini terus gitu loh. Gitu loh. Terutama gurunya gitu loh Mas. Gurunya itu ngomong nggak ada pembulian, cuman bercanda kata dia. Apa kita mau itu anak kita dididik oleh tenaga pengajar seperti itu? Nah makanya kami sudah bersurat kemarin. Kami bersurat ke Presiden. Kami minta tolong kepada Pak Presiden agar ini menjadi atensi khusus. Lalu kemudian kepada Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim supaya ditindak guru-guru seperti ini gitu loh. Mereka ngapain gitu loh. Oke. Iya kan? Standarnya harus sama, mana bully, mana bukan itu jangan Betul, sampai. betul. Jelas dia mengatakan bahwa ini bukan bully, ini hanya bercanda. Tapi pihak orang tuanya bagaimana? Pihak orang tua sampai dengan hari ini Mas Raffi tidak ada bertemu, meminta maaf dan lain sebagainya. Jika meninggal tapi melayat. Untuk orang tua 5 oknum temannya Fatir tidak ada. Tidak melayat sama sekali. Temannya juga tidak ada. Yang 5 oknum sama sekali nggak ada. Dan bahkan maksudnya dari sisi kemanusiaan juga kan harusnya. Dan bahkan kepala sekolah SD-nya juga baru kemarin melayat datang ke rumah saya. Belum pernah menengok ke rumah saya. Dan di tanggal 29 November itu pulang dari Darmais, wali kelasnya barulah menyerahkan ijazahnya dia dan cap 3 jari. Ya itu Mas, makanya saya juga bingung akhlaknya ada di mana gitu loh. Makanya saya ingin sampaikan kalau proses hukum ini tidak berjalan, lalu kemudian anak itu tidak mendapatkan ganjaran,
ini bangsa kita mau kemana? Udah banyak, udah ribuan perkara bully. Ini jadi bangsa barbar kita, Mas. Gitu loh. Ya. Jadi bangsa barbar kita ke depan. Mereka kan nanti akan jadi pemimpin. Akan jadi bawa waktu ke depannya. Suatu waktu, kalau mereka lolos dengan perkara ini, nggak ada ganjaran buat mereka. Mereka nganggap, oh berarti ini biasa aja. Gitu loh, perkara ini biasa aja. Gitu loh. Begitu dia jadi menteri, dia jadi gubernur, bupati. Waduh, saya nggak tahu lagi gitu loh. Kita berharap mudah-mudahan perginya Fathir tidak sia-sia. Mudah-mudahan kasus pembulian di Indonesia tidak makin marak tapi justru makin hilang, dan itu PR untuk semua pihak. Dan kita doakan juga keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Kita doakan yang terbaik. Ya, minta doanya Mas, karena hari ini juga kami akan ke Polres Kabupaten Bekasi untuk melakukan upaya diversi. Kami akan kawal perkara ini sampai ke pengadilan. Ya. Kami ingin lihat bagaimana hukum bisa ditegakkan dengan kejadian ini. Mudah-mudahan Ya. yang terbaik untuk semua pihak. Betul. Oke. Itu jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di FYP For Your Pagi. For Your Pagi. Aku merindukan